Shalom semuanya, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik, saat ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan bagi kami. Sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan kami, kami mohon Engkau kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Mu dalam ibadah pada saat ini. Sebab itu kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang berkarya, Roh Kudus mengambil alih setiap apa yang kami lakukan di saat ini dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah kuasa urapan-Mu mengalir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan sorak-sorak ketika kami meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan pelayanan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani saat ini, biarlah pengurapan dari surga mengurapi kami sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga ketika kami melayani Engkau bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi semua oleh karena kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu yang kudus dan mulia ini. Sebab itu kami serahkan dari pemimpin pujian, sehingga pemain musik multimedia Aser, kolektan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan dari Tuhan mengurapi kami, otoritas Allah berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi, setiap kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalan ibadah kami saat ini, dengan satu hati dan kuasa daripada Tuhan, kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, sehingga kami punya kebebasan untuk kami menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, umat-umat-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, Engkau tahu setiap kerinduan mereka. Kita datang dengan berbagai persoalan beban, baik dalam usaha pekerjaan, keluarga. Kami percaya ketika kami beribadah kepada Tuhan, maka kami akan mendapatkan satu jawaban kebebasan. Bahkan setiap doa kami, jawaban dari Tuhan kami akan dapat dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa setiap umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentak mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Kami buka dan tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus.
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setiamu
bersorak-sorak memuji akan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian yang mengatakan, kecaplah nama baik Tuhan.
Yesus, pada saat ini kami telah bersorak-sorai memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Oke saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Mari buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 7. Kita akan baca dalam Keluaran pasal 7 ini. Ayat yang pertama, satu perikop ini sampai ayat 13. Dan perikop ini dimulai dari pasal 6, sebetulnya tentang Musa diutus Tuhan ke Mesir, dia balik ke Mesir dan menghadap Firaun. Mari kita membaca ayat 1 sampai 13. Jemaat Tuhan yang di lantai atas, lantai bawah juga mari bangkit berdiri. Yang mengikuti ibadah online juga boleh bangkit berdiri. Bergantian membacanya ya. Sekali lagi saudara, di saat saudara membaca firman dan mendengar firman, tujuan utama firman ini, saudara ingat ya, dia akan mengisi iman kita ya saudara, iman percaya kita, sehingga saudara terus berusaha membangun iman. Saya baca ayat 1 surah ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau, ini bukan sebagai Allah, tapi seperti Allah, begitu saudara ya, bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun
Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah berbuat dosa dan salah, seperti yang dimintakan Tuhan kepada mereka, demikianlah berbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadapi Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang dimintakan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan kepala pegawainya, maka ular itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun adalah tongkat-tongkat mereka. Terakhir sama-sama 2-3. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Islam Tuhan, pagi hari ini kita masih melanjutkan tema iman kaitannya dengan mujizat. Ya, iman kaitannya dengan mujizat. Jadi penting bagi kita begini, Saudara, untuk kita menerima Saudara satu mujizat ini, di mana Saudara butuh iman, karena mujizat ini adalah hal-hal, mujizat itu sebetulnya bicara berkat ya Saudara. Dan ada jenis-jenis mujizat Saudara yang akan kita bahas. Tetapi kita akan bicara pagi ini tentang tujuan dari mujizat itu apa. Semua orang kan pengen begini Saudara, mengalami satu mujizat, tetapi kita juga harus mengerti Saudara, tujuan dari mujizat yang Tuhan kerjakan itu untuk apa. Begitu. Nah, sehingga kita akan melihat Saudara, kalau dalam pembacaan kita di dalam Keluaran pasal 7, Saudara harus mengerti konteksnya dulu, bahwa ini adalah peristiwa orang Israel kan ketika mereka pada waktu terjadi satu musim panas di Israel ya pada waktu itu, dan mereka itu mengungsi ke Mesir karena di Mesir itu banyak sekali aliran air ya, air sungai Nil itu di sana banyak sekali ya, sehingga di sana itu mereka coba pergilah ke sana. Ya singkat kata dimulai daripada Yusuf lah ya, Yusuf dibuang di Mesir dan akhirnya keluarganya Yusuf juga dibawa ke Mesir. Nah terus selama 400-an tahun Saudara mereka ada di sana, terjadi satu namanya Saudara perubahan kepemimpinan. Perubahan kepemimpinan yaitu Firaun. Firaun itu berganti-ganti, kalau nama rajanya ya pokoknya saya tidak ingat namanya siapa Saudara, tapi disebut seperti kalau kita kepala negara itu presiden ya, presiden A, presiden B, presiden C. Kalau mereka itu Firaun, Firaun A, Firaun B, Firaun C. Begitu terus berganti. Jadi ketika terjadi pergantian Firaun, Saudara, muncullah Firaun yang marah kepada orang Israel. Dan orang Israel ini Saudara yang tadinya dimanja oleh Firaun, karena Yusuf tadinya kan sempat menjadi perdana menteri di tanah Mesir, tetapi berubah dia memusuhi orang Israel ketika pergantian Firaun. Nah, singkat kata bahwa Israel ini dijadikan budak di tanah Mesir oleh Firaun itu. Setelah dijadikan budak, Saudara, di tanah Mesir ini orang Israel sudah merasa bahwa mereka di sana memang sudah banyak terjadi Saudara. Mereka itu sudah kerja paksa ya, dikerjakan paksa oleh Firaun Saudara, dan mereka itu bahkan banyak sekali mati di dalam pekerjaan. Jadi
Firaun ini memiliki pasukan yang sangat kuat sekali, tentara yang sangat kuat, peralatan perang yang sangat kuat, dan tidak lagi memungkinkan orang Israel bisa melawan. Tidak bisa memungkinkan lagi orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir untuk balik ke negara mereka di tanah Kanaan. Sehingga saudara, hanya membutuhkan mujizat saja. Hanya dengan mujizat mereka bisa keluar. Nah, sehingga saudara, ketika Musa itu pada waktu memang dia sempat membela orang Israel ketika ada di tanah Mesir, dan dia memukul orang Mesir, terus dia lari ke daerah Sinai, saudara. Dia lari ke sana, di pelarian dia itu, saudara, Tuhan datang berbicara kepada Musa, Musa, kamu harus pergi, balik ke tanah Mesir, dan kamu harus keluarkan mereka di sana. Musa berpikir, bagaimana akan mengeluarkan mereka, sementara Musa itu tahu, Musa itu tadinya kan diangkat oleh Firaun itu, saudara, untuk menjadi anaknya dia pada waktu dia dibuang di Sungai Nil. Nah, Musa tahu bahwa kekuatan juga pasukan di Mesir itu kuat sekali. Tapi Tuhan bilang, saya akan keluarkan mereka dengan cara mujizat. Nah, dari saudara, pengertian yang kita baca dari ayat-ayat ini, saudara, akan membawa kita begini, untuk melihat bahwa dalam aspek hidup kita ini, saudara, dalam aspek hidup kita ini, tidak semua akan terjadi dalam hidup kita. Dalam sebuah realita hidup kita ini, saudara, tidak semua dengan cara-cara yang sudah kita, seperti minggu lalu saya bilang, kita programkan, tidak. Tetapi saudara, ada yang kita harus pahami. Di dalam hidup kita, ada cara yang hanya bisa terjadi dengan mujizat Tuhan. Itu yang harus kita imani. Jadi makanya saya bilang, saudara, penting bagi kita untuk memahami kebenaran firman dengan iman ini. Sehingga ketika kita menjalani hidup, saudara, ternyata ketika kita berhadapan dengan satu perjalanan yang seharusnya perjalanan itu, saudara, harus kita lewati hanya dengan mujizat. Kita tidak boleh paksakan dengan, pokoknya saya mesti cari jalan apapun menurut saya, yang seperti sudah biasa kita lakukan. Itu tidak akan terjadi, karena Tuhan akan bilang, kamu hanya bisa jalan ini dengan mujizat. Tentu Tuhan punya tujuan, saudara. Tuhan punya tujuan. So bisa bayangkan manusia kalau sudah tidak percaya ada mujizat, dia bisa jadi ateis. Ya, saudara. Orang-orang ateis kan rata-rata begitu. Dia hanya pikir, ya sudah, ini sudah biasa, ini sudah, ya orang jadi seperti ini, memang sudah begitu realitanya. Itu kenapa, saudara? Karena orang tidak percaya ada mujizat. Padahal, saudara, di semua hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, sekali lagi, tidak semua perjalanan yang harus kita lewati, perjalanan bisnis kita, rumah tangga kita, hidup pribadi kita, itu pasti ada perjalanan yang harus dilewati dengan mujizat. Nah, di sini kita perlu peka untuk datang pada Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan perjalanan yang harus dengan mujizat, ya kita harus datang, Tuhan, harus dengan mujizat. Tapi ada juga perjalanan yang harus kita lewati, Tuhan tidak akan lakukan dengan mujizat. Tadi malam saya setir mobil dengan istri, saya berkata begini, ingat ya, dulu sudah berapa kali kami saksikan ya, Ibu Gembala ini, jadi sangat percaya mujizat Tuhan. Ketika kami baru nikah, setelah itu dia ternyata ada kista yang membuat tidak bisa hamil pada waktu itu. Tidak bisa hamil. Jadi kista itu telah menutupi indung telurnya. Jadi membuat konsultasi dengan dokter tidak bisa hamil, karena memang setelah dicek kistanya itu sudah menutupi itu. Sehingga istri saya atau Ibu Gembala nangis. Dia bilang, saya percaya ada mujizat. Udah kita jalani. Dia terus percaya hampir 2 tahun gitu ya. Kita sudah menikah, tidak bisa hamil. Sehingga rasa-rasanya dia mau protes. Dia bilang, saya percaya ada mujizat. Ya betul itu. Tetapi posisi ini sebetulnya Tuhan tidak mau dilewati dengan cara mujizat Tuhan spektakuler. Sehingga saya berkata kepada dia, mujizat atau Tuhan punya banyak cara membawa kita. Mungkin dengan cara ini kamu memang harus dioperasi dulu. Nah, saudara, setelah itu begini, ambil satu keputusan, oke lah dia ikutin saya, ya dioperasi saja.
Saudara, karena pada waktu dioperasi yang saya ingat, saudara, dokter panggil saya dalam ruangan setelah mau dioperasi. Pak, Bapak tanda tangan. Ada resiko ini, Pak. Kenapa? Setelah dicek itu, pokoknya masih ada indung telurnya tapi sedikit sekali. Jadi kemungkinan besar, dia berkata begitu, ibu tidak akan punya anak lagi. Waduh. Tapi saya bilang, dok, kalau dibiarkan ini akan beresiko jadi penyakit. Kalau dibiarkan. Jadi menurut dokter ini harus diambil. Kalau tidak diambil, dia akan membesar. Tapi kalau diambil, dia jelaskan mendetail. Indung telur saya harus dipotong. Setelah itu disuntik namanya apros, ya. Disuntik lagi, Pak. Mengeringkan daerah itu atau apa. Jadi menurut dia kemungkinan besar. Bapak harus tanda tangan. Wah, saya memilih, ya sudah, kalau memang tidak punya. Tapi saya percaya dan mujizat Tuhan. Saudara, singkat kata, saudara akhirnya diambil. Saya sudah tanda tangan. Siap tidak, dokter bilang kemungkinan besar tidak punya anak lagi. Karena memang indung telurnya cuma, dia bilang, saya lihat ini hanya kecil sekali, Pak. Jadi saya tidak bisa jamin ibu nanti akan punya anak. Terus singkat kata, ambil, dia sehat, saudara. Setelah itu balik ke dokter karena disuntik tapros itu. Setelah itu udah jalani hidup. Cuma dalam waktu kalau tidak salah 2 bulan ya, atau 6 bulan ya. Oh iya, 6 bulan. Tahu-tahu ibu gembala sudah tidak menstruasi lagi. Kita datanglah kepada dokter. Dalam posisi belum berpikir itu hamil. Kenapa ini begini? Jadi datanglah dokter terdekat. Dokter terdekat pas dia USG periksa, dia bilang, ibu hamil. Terus cerita kronologinya ke dokter itu. Cerita, dok kita begini bawa hasilnya. Dokter bilang begini, ini kamu harusnya tidak bisa hamil. Kamu mesti balik ke dokter itu yang ngerjain kamu. Oh, gitu ya, dokter itu. Kamu balik ke sana. Ini satu prestasi buat dia. Saya bukan tidak mau tangani, dia bilang. Karena ini bagi kami ini sesuatu yang mustahil. Sebetulnya dia bilang begitu, kata dokter. Ini dengan cara ini dia lihat USG dulu sebelum dioperasi. Dia bilang ini sesuatu yang harusnya tidak bisa hamil loh, Pak. Karena sudah pasti ini keambil loh semua indung telurnya. Tapi Bapak balik lagi katanya. Jadi kita balik. Sehingga kita balik ke dokter itu. Sehingga dokternya bilang gini, wah Pak nanti ya Pak, Bapak hubungi saya. Itu zaman itu tahun berapa ya? 2000 ya? Tahun 2000 ya. Kita belum ini canggih HP ya, saudara. Dia langsung kasih nomor telepon. Dia sudah punya HP waktu itu dia ya. Sama rumah. Pokoknya Bapak ada apa-apa sama ibu, telepon saya. 24 jam dia bilang begitu. Dia bilang pokoknya 24 jam. Jadi ini luar biasa, Pak. Saya mesti jaga ini kan. Wah, puji Tuhan saudara, akhirnya betul-betul sampai lahirnya Faithful. Dokter juga bilang, Pak, coba lagi ya Pak, kita mau lihat lagi ini bagaimana. Masih bisa apa tidak? Nah gitu. Ini lagi tahu-tahu makanya Faithful itu jaraknya sama file tuh agak dekat. Lagi. Hamil lagi. Akhirnya dokter bilang, Pak, udah Bapak kalau cuma punya anak 2 ya mesti KB, udah kalau enggak nanti nambah terus begitu. Nah, saudara dari sini, saudara saya cerita ini dengan tujuan membuka iman kita begini, saudara. Kita ikut Tuhan sebagai orang percaya. Ada yang saya ilustrasikan tadi seperti Ibu Gembala. Dia punya iman, mujizat bisa terjadi untuk supaya kisah ini hilang. Tapi ternyata Tuhan tidak mengerjakan dengan itu. Tuhannya bilang, kamu pergi dulu ke dokter. Nanti mujizat yang terbesar justru itu punya anak. Itu yang terjadi. Nah, saudara, di sini yang perlu kita pegang, saudara, bahwa saya katakan bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini ada yang perjalanan yang dimana saudara betul-betul hanya harus lewati dengan mujizat. Haleluya, saudara ya. Nah, saya balik lagi dari ayat yang kita baca. Ketika Musa, dia sudah berpikir nggak akan bisa ini mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Tapi Tuhan berkata begini, Musa, kamu pergi ke sana. Coba kita lihat ayat 3. Ayat 3 sampai 4 ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir.
4, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Oke, saya akan masuk pada poin pembahasan kita mengenai saudara pagi hari ini adalah tentang kita harus memahami tujuan Tuhan melakukan mujizat. Ini saya bilang harus kita pahami dulu. Nah, kalau dalam konteks ini, saudara, yang pertama ada 4 poin nanti kita akan bahas di sini ya tentang tujuan Tuhan menyatakan mujizat. Yang pertama begini, saudara, dalam konteks Israel ada mujizat yang Tuhan nyatakan, saudara. Mujizat namanya disebut pembelaan. Jadi dia tidak secara langsung kepada pribadi dia, saudara, tetapi mujizat sebagai bentuk pembelaan kepada Musa, Harun, dan orang Israel. Nah, mujizat-mujizat ini, saudara, kenapa, saudara? Karena mereka bukan mengalami satu berkat yang masuk ke pribadi mereka, seperti kesembuhan dialami langsung, bukan itu. Tetapi ini ada mujizat, jenis mujizat, tapi mujizat itu sebagai bentuk pembelaan. Kalau saudara perhatikan tadi, saudara, di mana mujizat itu, saya akan perlihatkan kepada saudara, itu terjadi kepada orang Mesir. Tapi mujizat ini berbentuk dikatakan tadi, dia berbentuk sebetulnya bentuk hukuman. Dia bilang tadi, dari ayat berapa ya, saudara? 3 tadi ya. Ayat 4, dia berkata bahwa ayat 5, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Sampai Tuhan bilang, aku akan mengacungkan tanganku. Jadi mujizat ini sebetulnya adalah mujizat, sebetulnya satu penghukuman bagi orang Mesir, tapi pembelaan bagi orang Israel. Jadi saya menamakan ini adalah mujizat pembelaan. Nah, di sini harus kita pahami, saudara, hidup kita ini tidak hanya ada dalam satu perjalanan yang saya bilang, entah di dalam rumah tangga, entah di dalam saudara bermasyarakat, bekerja, berbisnis. Ada hal-hal mujizat yang akan Tuhan kerjakan, tapi dalam bentuk pembelaan. Saya harus pahami ya, di dalam perjalanan orang Israel ini, kalau saya lihat, ada namanya mujizat pembelaan. Nah, mujizat pembelaan ini bukan karena orang Israel suci. Oh, karena dia suci, oh karena dia baik. Orang Israel tidak baik, sudah. Bahkan orang Israel di tanah Mesir banyak yang menyembah berhala, ikut-ikutan sama orang Mesir. Ikut-ikutan, saudara. Banyak, justru mereka itu sangat berdosa di mata Tuhan. Tetapi, saudara, orang Israel ini, kalau saudara perhatikan, sebetulnya mereka itu adalah orang pilihan Tuhan. Yang dimana justru memang Tuhan taruh mereka di Mesir pada waktu itu sedang terjadi kelaparan di Israel, kan? Tetapi di sana, saudara, ketika orang Firaun itu berbuat baik kepada orang Israel pada waktu itu, justru Tuhan bela mereka. Orang Mesir atau Firaun yang zamannya ada Yusuf, saudara ingat ya, bahkan Yusuf jadi perdana menteri. Itu negara itu menjadi negara yang sangat kaya pada waktu itu. Tetapi ketika menjadi pergantian Firaun, saudara, Firaun itu berbalik, saudara, kepada orang Israel, bahkan memusuhi, bahkan memperbudak mereka. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika Firaun itu justru memperbudak orang Israel, dan orang Israel ini bahkan meninggalkan Tuhan. Mereka itu orang berdosa. Tapi, saudara, saya bilang, karena mereka orang pilihan Tuhan, di sini Tuhan menyatakan mujizat pembelaan. Saya mau bahas saudara begini. Saudara tahu bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya Yesus, saudara dan saya orang sudah dipilih Tuhan. Amin. Kita pun menjalani hidup tidak selalu bilang begini, saudara, kita ini orang benar. Oh, Tuhan akan bela saya karena saya ini orang benar, saya ini orang suci. Saudara, kita semua ini, saudara, mau apapun kita, yang hanya menyucikan kita hanya darah Yesus. Perbuatan apapun kita tidak pernah menyucikan kita. Ya, saudara. Termasuk saya pernah bilang, saudara, kita datang ke gereja pun tidak menyucikan hidup kita. Karena yang hanya menyucikan kita adalah darah Yesus. Amin, saudara. Jadi kita ada di gereja ini pun kita layak memuji Tuhan. Itu karena memang status darah Yesus sudah melekat bagi orang percaya.
Begitu. Nah, sehingga kalau kita akan mengalami mujizat Tuhan, itu bukan mujizat pembelaan Tuhan, bukan karena kita baik atau suci, bukan. Karena memang saudara, kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, makanya Tuhan akan membela orang percaya. Termasuk dia akan bela dari antikris. Haleluya saudara. Jadi saudara harus punya iman juga timbul ini, bahwa ada namanya mujizat pembelaan Tuhan. Bahkan mungkin saudara dalam hal bisnis, pekerjaan, kadangkala saudara bisa saja ada terjadi saudara. Orang-orang yang kadangkala saudara tidak baik dengan saudara dan saya tidak baik terhadap usaha saudara. Kadangkala saudara melihat, aduh ini orang ini kok begini ya, kok orang ini curang banget sama saya. Saudara harus datang percaya ada mujizat pembelaan dari Tuhan. Haleluya saudara. Firaun bagi orang Israel tuh kalau kerja tidak pernah dibayar. Tidak bakal dibayar oleh Firaun. Pokoknya mereka disuruh kerja, makan, mati di tempat, selesai. Nah jadi kalau kita melihat seperti ini saudara boleh merenungkan saudara bahwa di dalam perjalanan hidup kita juga kalau sebagai orang percaya, kadangkala sebetulnya bisa terjadi saudara bekerja di kantor, belum tentu semua teman suka sama saudara. Saudara membangun bisnis A, belum tentu saudara orang lain senang saudara punya bisnis A. Saudara menjadi orang Kristen, jadi percaya, belum tentu semua orang akan senang saudara jadi orang Kristen, kan begitu saudara. Nah, ketika hal-hal ini saudara bisa terjadi, saudara atau apa ya saudara? Saudara hidup di mana saudara tinggal bertetangga, kadang-kala bisa, belum tentu semua tetangga senang. Tapi ketika kita berhadapan hal-hal ini, saudara sebagai orang tebusan darah Yesus, sebagai orang pilihan Tuhan, saudara harus ingat, ada namanya mujizat pembelaan Tuhan. Haleluya saudara. Ada mujizat pembelaan Tuhan. Makanya Tuhan kan mengajar orang Kristen begini. Ketika ada orang berbuat jahat kepadamu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Amin. Pembalasan itu adalah hak siapa? Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Makanya saudara, ketika hal itu mungkin saudara alami, saudara harus ingat, Tuhan aku percaya ada namanya mujizat pembelaan. Amin. Ada mujizat pembelaan. Nah, saya akan perlihatkan lagi saudara. Ketika saudara sudah pahami itu, mari kita mulai lihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam pembelaan bagi orang Israel di tanah Mesir ya saudara. Coba kita lihat saudara, mujizat pembelaan itu. Ini banyak soalnya. Saya mau kasih saudara ingat ada berapa kali mujizat itu, ada berapa 10 tulah di tanah Mesir? Ada 10 ya saudara, 10 tulah. Kalau saudara ingat ada 10 tulah itu, di mana saudara memang saya dalam perenungan Tuhan, kenapa sih bisa sampai 10? Sebetulnya saudara, karena kadang-kala begini saudara, bahwa entah saudara si Tuhan bela ini saudara, yang Tuhan bela orang Israel, kadang-kala Tuhan sudah bela pertama, belum juga mau sadar tentang Tuhan. Itu sudah. Karena Tuhan baik. Tuhan sudah bela dia, tapi tidak sadar juga tentang Tuhan. Tuhan perlihatkan lagi pembelaan itu kedua. Dan si lawan juga tidak sadar-sadar sih saudara, si Firaun juga tidak sadar-sadar. Sampai 10 kali. Jadi tujuan Tuhan menyatakan pembelaan sampai 10 kali memang supaya khususnya orang Israel betul-betul timbul iman yang luar biasa, percaya akan adanya namanya mujizat pembelaan. Itu sebetulnya. Jadi kadangkala juga kita sebetulnya seperti itu sudah. Kadangkala sudah dapat lawatan mujizat Tuhan, pembelaan pertama, kadang belum sadar juga tentang Tuhan, bahwa ini Tuhan bela saya. Begitu. Masih seperti berjalan, oh ini mah biasa, ini mah biasa. Tidak menyadari bahwa ini adalah mujizat. Begitu. Nah, coba kita lihat dulu sudah. Yang pertama kita lihat ya. Dalam Keluaran 7. Mujizat pembelaan ini sudah kita lihat. Keluaran 7 ayat 19. Kita mulai lihat ayat 19. Perikop di sana, kalau sudah lihat
Oh, coba kita lihat ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. So bisa bayangkan, saudara, tidak ada orang bisa lakukan mujizat seperti ini. Tetapi Tuhan melakukan mujizat, saudara. Hanya Tuhan bilang kepada Musa, Musa, kamu ulurkan tongkatmu. Pokoknya di sungai mereka, di got-got mereka, aliran-aliran sungai, dah kelihatan wadah pun ada air. Kamu taruh tongkat itu di sini. Nanti dengan otomatis semua wadah mereka itu air berubah jadi darah. Pokoknya air di sungai pun semua jadi darah. Saudara, itu membingungkan orang. Bayangkan ini satu peristiwa mujizat yang luar biasa. Tuhan lakukan itu dengan cara saya bilang tadi bahwa Tuhan punya tujuan menyatakan mujizat itu, saudara, karena untuk membela orang Israel ini. Membela orang Israel, tapi juga dengan sebuah tujuan supaya orang Israel yang ada di tanah Mesir tadi ini, yang notabene sudah dipilih Tuhan tapi tidak sadar-sadar tentang Tuhan, bahwa ada mujizat Tuhan, saudara. Tapi ini juga satu bentuk penghukuman bagi orang Mesir. Satu sisi Tuhan bela orang Israel, tapi satu sisi Tuhan hukum orang Mesir dengan cara mujizat ini. Karena apa, saudara? Air menjadi darah ini, dia punya ikan-ikan bisa mati semua, saudara. Sehingga mereka kaget, kita mau minum air apa ini? Ini sudah jadi darah, nggak bisa diminum lagi. Ya, nah kalau saya lihat ya, dari ayat tadi juga jadi ular, dan sekarang kita lihat begini sebenarnya. 14 tadi ya, ayat 14 sampai 25. Jadi itu dikatakan bahwa satu tulah yang Tuhan berikan, tapi bentuk satu sebetulnya ini mujizat ya. Makanya saya bilang ini mujizat Tuhan kerjakan, tapi dalam satu bentuk pembelaan bagi orang Israel. Ya, bentuk pembelaan, dan dikatakan bahwa mujizat itu adalah air menjadi darah. Saya fokuskan lagi ayat 19 sampai 21 berkata begini. Tuhan berfirman pada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air, dan pada mereka supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Saudara perhatikan. Tetapi saudara, ketika dipukul oleh Musa airnya itu, dikatakan semua airnya orang yang mau diminum atau mau dinikmati orang Mesir itu berubah jadi darah. Tapi saudara, ada kekhususan pembelaan Tuhan. Kan di Mesir itu masih ada orang Israel hidup. Mereka belum dikeluarkan Tuhan dari tanah Mesir. Tapi herannya saudara, air yang dibutuhkan oleh orang Israel itu tidak berubah jadi darah. Mereka butuh ikan, ada ikan bagi mereka. Jadi betul-betul Tuhan menyatakan satu mujizat namanya pembelaan. Pembelaan. Jadi dalam hal ini saudara, sekali lagi biarlah kita tumbuh iman saudara, untuk supaya kita percaya bahwa Tuhan ada namanya mujizat pembelaan dalam kita menjalani hidup ini. Ya. Nah, kita pindah lagi saudara. Yang kedua, saudara perhatikan pasal 8. Sekalian saudara pahami, saudara, tulah-tulah di Mesir. Yang kedua dikatakan adalah tulah kedua. Itu kata. Padahal ini satu mujizat, tapi mujizat tapi tulah begitu saudara.
mujizat tapi tulah. Bagi orang Mesir ya, tapi bagi orang Israel pembelaan bagi mereka. Jadi mujizat pembelaan itu adalah bentuk satu tulah bagi orang Mesir. Tadi air menjadi darah sehingga ikan-ikannya mati. Dan juga adalah mujizat yang terjadi adalah mujizat pembelaan bagi orang Israel, tapi tulah bagi orang Mesir, yaitu kedua adalah dikatakan kata. Nah, kalau kita lihat ya ayat 1 sampai 5, coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 2. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi segala daerahmu dengan katak. Sampai 5 ya. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, yang sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Ayat 4, 2, 3. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Ayat terakhir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Ini mujizat loh saudara. Itu cuma ulurkan tongkat saudara. Itu kata itu dia keluar semua dari sungai. Atau memang mujizat Tuhan langsung jadi kata-kata, apakah dari kecil tadi dia langsung jadi besar, tidak diceritakan, tapi dia langsung semua kata-kata masuk ke rumah-rumah. Wah saudara, satu kata saja sudah bayangkan ada dalam rumah saudara. Apalagi lihat dia sudah di saudara, di wajan. Aduh saudara, satu kata, tapi ini katanya saudara memenuhi rumah mereka. Ini mujizat, tetapi saudara, mujizat ini kalau saudara lihat mujizat pembelaan bagi orang Israel, dikarenakan saudara bahwa Firaun masih berkeras hati. Tuhan sudah lakukan mujizat pembelaan bagi orang Israel, tapi dia tidak mau mengeluarkan orang Israel. Mujizat pertama, air menjadi anggur, setelah terjadi, oke, sekarang Tuhan hentikan lagi, berubah lagi airnya jadi seperti biasa. Setelah sudah mujizat pembelaan bagi orang Israel, tapi satu tulah atau penghukuman bagi orang Mesir. Setelah dia sudah tidak ada air menjadi darah, dia balik lagi. Sudah normal lagi. Udah, enggak usah ikutin Tuhan lagi. Nah, ini Tuhan bilang, ini kebal ini Firaun ini. Udah kasih lihat mujizat lagi, mujizat penghukuman ya. Tapi satu sisi bagi orang Israel kan, mereka juga mulai, aduh Tuhan enggak jadi lagi. Ya begitu, buktinya kita tidak keluar. Satu sisi untuk menumbuhkan iman orang Israel, Tuhan kasih lihat lagi mujizat kedua. Mujizat kedua, kasih lihat lagi bagi mereka melalui Firaun, Musa dan Harun. Dan lihat juga kepada Firaun, bikin kata itu terjadi. Terjadi lagi saudara, kata-kata di mana-mana. Setelah ada kata di mana-mana, mujizat itu terjadi. Tetapi saudara, setelah itu Musa berpikir, sudah mujizat sudah terjadi. Ini kapok dia nih, sudah kapok ini Firaun ini dan orang Mesir, kapok mereka ini. Berarti mereka pasti sadar, Tuhan hentikan semua ini. Hentikan ini kata-kata, udah dihentikan, stop semua. Setelah berhenti, Firaun muncul lagi. Nah, kami tidak mau keluarkan mereka. Nggak tobat lagi Firaun ini, saudara. Dia nggak mau tobat lagi. Nah, kami nggak mau keluarkan mereka. Udah, mereka harus jadi budak di sini. Muncul lagi, saudara, tulah ketiga lagi, saudara. Coba saudara lihat lagi. Tulah ketiga apa, saudara? Nyamuk lagi. Perhatikan, ayat 16 di Keluaran 8, saudara. Saudara ikut membaca ya. Ikut membaca. Saya baca ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkan tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka apa? Debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Sudah bisa bayangkan saudara, itu nyamuk. Kita saja saudara
Di rumah satu nyamuk saja kalau saudara sudah tidur kan saudara, sudah ada dengar, aduh, saudara mau tidur saja, gimana ini nyamuk ini? Ngantuk-ngantuk pun saudara cari raket nyamuk, di mana dia gitu saudara? Di mana dia? Itu baru satu nyamuk. Ini nyamuk ini memenuhi semua saudara. Mungkin dia mau tutup mata, mau tutup kuping, itu sudah gelisah semua. Itu nyamuk semua memenuhi mereka. Setelah nyamuk ini saudara, wah Firaun lagi sudah mulai. Oh iya, sudah. Ini saya sadar nih, ini sudah hukuman Tuhan ini. Mujizat ini berupa hukuman tapi pembelaan bagi orang Israel. Tapi saudara Islam Tuhan, akhirnya Firaun dan Musa juga, Musa dan Harun melihat, oh kapok ini Firaun. Sudah nih, dia sudah lihat nih, itu sudah mujizat pembelaan Tuhan bagi orang Israel. Tapi kita lihat lagi saudara. Ayat 19 berkata begini. Ayat 19 ya. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Masih juga dia berkeras sudah. Padahal Tuhan sudah menyatakan, Firaun kamu lihat loh, ini mujizat terjadi. Satu sisi adalah mujizat pembelaan dari Tuhan bagi orang Israel sebagai orang tebusan. Tapi satu sisi adalah mujizat penghukuman bagi kalian. Tapi Firaun ini tetap dia berkeras. Bahkan orang-orang pengikut Firaun pun sudah berkata, ini sudah dari Tuhan. Ini sudah mujizat dari Tuhan. Seharusnya Firaun sudah ikutin. Firaun bilang, tidak lagi. Akhirnya muncul lagi saudara, mujizat keempat. Apalagi saudara? Lalat pikat. Ayat 20 saudara. Ayat 20, lalat pikat. Ayat 20. Mari kita baca lagi, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Terus baca 2, 3. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Tanah Goshen ini adalah tanah di mana semenjak Yakub saudara tinggal di situ, ya, atau orang Israel tinggal berkumpul di tanah Goshen. Pada waktu Yusuf datang itu, di tanah Goshen itu adalah tanah yang subur, banyak tanaman, sehingga domba-domba mereka ada di situ. Jadi ada kekhususan area di mana orang Israel itu terkhususkan. Tuhan bela mereka di tanah Goshen, tidak boleh ada itu, lalat pikat. Tidak boleh ada air menjadi darah di sana. Tidak boleh ada kakak di sana. Tuhan khususkan lindungi itu. Jadi kalau ayat kita baca semua di tanah Mesir, tapi ada pengkhususkan di tanah Goshen tidak boleh terjadi. Tuhan bela mereka. Soalnya sekali lagi dalam hal ini, saudara, adalah saya mau katakan saudara, kita harus timbul iman sih, bahwa dalam hidup saudara dan saya, kita ini tinggal di muka bumi ini. Tidak ada beda bumi ini dengan orang tidak percaya. Satu kita, satu di planet bumi ini. Tapi saudara, jangan lupa bahwa sekalipun Tuhan berkata secara umum dunia ini adalah hunian iblis, begitu saudara, karena iblis memang dibuang di sini. Tetapi ada pengkhususkan dari Tuhan bagi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya saudara. Ini yang saudara harus ingat saudara. Ada pengkhususan. Makanya jangan saudara lupa atau iman saudara tidak beriman. Saya percaya saudara dan saya sebagai tebusan darah Yesus, sekalipun kita hidup seperti orang Israel ada di tengah-tengah tanah Mesir, tapi mereka ada dikhususkan di tanah Goshen. Tuhan tetap lihat mereka. Saudara dan saya juga begitu, saudara. Ya. Kadang-kadang saya bilang mungkin saudara berbisnis dengan hal yang sama dengan orang dunia. Orang yang tidak percaya Yesus juga berbisnis dengan saudara, bisnisnya sama. Pekerjaan saudara juga sama dengan orang yang tidak percaya Yesus. Tapi juga saudara harus percaya bahwa sebagai orang yang percaya Yesus, ada pengkhususan Tuhan bagi saudara dan saya. Haleluya saudara. Ada pengkhususan Tuhan, ada mujizat namanya pembelaan Tuhan.
bagi orang percaya. Oke, saya lanjut lagi, saudara. Tulah keberapa berikutnya? 5. Nah, mari kita lihat lagi. Pasal 9. Pasal 9 ayat 1. Penyakit sampar pada ternak. Jadi ini mujizat kelima bagi orang Israel dan Firaun ya. Adalah mujizat pembelaan bagi orang Israel, tapi mujizat penghukuman. Tapi mujizat itu juga bentuk penghukuman bagi orang Mesir. Nah, saya ajak dulu saudara bangkit berdiri, saudara. Di lantai bawah juga mari bangkit berdiri. Ini sampai 7 ayatnya. Ya, ayat ke-7. Bergantian ya, bergantian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, berfirman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Oke, saya perhatikan lagi. Saya sudah sempat masuk ternyata tadi ya. Saya bilang tentang orang Israel punya ternak, orang Mesir juga punya ternak. Saya sudah bilang tadi bahwa mungkin saudara dan saya punya usaha yang sama seperti orang lain, orang tidak percaya Yesus. Tetapi kita melihat ada satu perbedaan dari Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Saudara dan saya sekarang kita terus dipenuhi dengan berita-berita bagaimana baik Presiden, Menteri Keuangan mewanti-wanti supaya negara Indonesia, semua rakyat mengatur keuangan dengan baik dan begitu, mempersiapkan ke depan, karena juga kemungkinan bunga bank akan naik karena menanggung semua beban negara, karena terpengaruh karena inflasi dari negara lain juga, karena krisis moneter dari negara lain. Itu mereka sudah berpikir logiknya bahwa memang pasti kena dampak, karena kita kan punya hubungan bisnis dengan negara lain. Nah, kalau negara lain kena dampak ya pasti juga bisnis ini kena begitu. Nah, sehingga kalau kita melihat saudara bahwa bagaimana mau tidak mau saudara, bisnis-bisnis ini, pekerjaan-pekerjaan orang saling terkait. Tidak bisa lari juga kita, karena saudara berusaha, kerjaan apapun saudara pasti akan berhubungan bukan hanya dengan orang percaya. Keterkaitan pekerjaan kita pasti berkaitan juga dengan orang tidak percaya. Saudara berbisnis, saudara akan berbisnis juga pasti kaitannya dengan orang tidak percaya. Tapi bagaimana kita melihat dari sisi ini, saudara? Orang Israel pun punya ternak katanya. Orang Mesir juga punya ternak. Tapi ketika Tuhan menyatakan mujizat, saudara, ketika ada dikatakan tadi bahwa saudara, ternak penyakit sampar datang, Tuhan mengkhususkan usaha mereka. Tuhan jaga mereka. 2023 katanya sampai 2024 Indonesia akan ya mungkin apakah ternak dampak ya seperti digambarkan lalu. Pemerintah menggambarkan seperti kalau ada tsunami. Kalau tsunami ekonominya masih di luar negeri besar. Nah, sampai sejauh mana dia akan dampak dari tsunami itu? Kalau dia di daratan, sejauh berapa kilo dia akan kena? Jadi tidak semua kena, tapi sejauh mana? Belum ada yang bisa tahu katanya begitu. Sejauh mana? Tapi mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus bangun iman. Tuhan, itu memang ada.
Tapi kita juga harus percaya ada namanya mujizat pembelaan Tuhan. Amin, saudara. Bangun iman ini. Ada mujizat pembelaan Tuhan di dalam segala aspek orang percaya. Dalam kita membangun iman, beraktivitas dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, membiayai hidup, pendidikan, dan lain sebagainya. Saudara, bangun satu iman ini, bahwa melihat ke depan, ada namanya mujizat pembelaan Tuhan. Dunia, Alkitab berkata, memusuhi orang percaya. Tapi bukankah firman Allah berkata bahwa Tuhan akan membela orang percaya? Saudara, kadang-kadang mungkin orang begini, Tuhan gak bela saya ya, ada mujizat. Karena mungkin Tuhan bilang begini, kau tidak pernah timbul iman itu. Orang Israel, saudara, saya tidak akan baca semua, tapi saya akan baca. Tadi dikatakan bahwa lalat pikat, penyakit sampar, ada juga keenam itu bara atau kudis, begitu tulah, ketujuh hujan es, belalang, gelap gulita, dan semua anak sulung yang ada di tanah Mesir mati. Tetapi orang Israel tidak mati. Kalau saudara perhatikan semua, itu adalah satu mujizat pembelaan. Tuhan bisa izinkan ekonomi itu bisa bergolak di muka bumi ini. Tuhan bisa izinkan juga banyak penyakit apapun saudara terjadi. Tapi sebagai orang percaya, mari kita harus beriman. Tuhan, aku percaya ada mujizat pengkhususan, ada mujizat pembelaan terhadap orang percaya. Haleluya. Saya bangun iman ini sudah. Kita belum bisa ada di tahun 2023. Tapi berita-berita kadang-kala di tahun 2023 itu sudah masuk pada kita di tahun 2022. Sehingga bagaimana kita mau menghadapi itu ke depan? Hadapi dengan iman. Tuhan punya mujizat pembelaan. Amin. Ada pembelaan Tuhan. Bangun iman itu bagi kita saudara sebagai orang percaya. Jadi ini pun menjadi satu doa bagi saudara dalam menghadapi rumah tangga, menghadapi pekerjaan, menghadapi usaha bisnis saudara. Datang di kaki Tuhan, nyatakan melalui mulutmu, bilang, Tuhan, aku percaya ada mujizat pembelaan. Aku mendengar firman Allah. Orang Mesir pada waktu di tanah, dan orang Israel pada waktu di tanah Mesir, mereka tidak berdaya. Tuhan melakukan mujizat pembelaan. Tuhan bisa izinkan saudara penyakit terjadi. Tuhan bisa izinkan saudara gempa bumi terjadi. Itu tidak akan melanda hanya orang dunia saja. Itu bisa kena bagi kita. Tuhan, BBM naik itu bukan berarti orang percaya tidak naik BBM-nya. Kita mau beli BBM sama dengan orang tidak percaya. Apa saja sama, ekonomi nanti semua bergejolak. Tetapi satu hal kita harus percaya, ada pembelaan Tuhan bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan saya bisa sampaikan buat saudara pada pagi hari ini mengenai iman kaitannya dengan mujizat. Dan kita bahas sekarang ini saudara adalah mujizat pembelaan. Saya masih punya 3 mujizat yang penting saudara untuk pahami, supaya ketika menjalani hidup sebagai orang percaya, saudara akan bisa melihat, oh iya Tuhan, seperti saya bilang tadi, ada hal-hal yang memang kita jalani harus lewati dengan mujizat Tuhan. Mau paksakan dengan diri kita pun tidak bisa. Tuhan yang bilang, kamu harus dengan mujizat. Karena kalau tidak, kamu hanya merasa kamu itu orang mampu, kamu itu orang bisa. Tidak bisa seperti itu. Harus dengan mujizat Tuhan. Tujuan Tuhan menyatakan mujizat bagi kita, saudara, kadang Allah adalah untuk membela kita, supaya kita paham ada Tuhan membela kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Lantai bawah bangkit berdiri juga. Kita mau berdoa. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi aku percaya, oh Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
tangan membelaku. Amin. Membelaku. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita menyatakan iman kita bahwa kita percaya ada mujizat pembelaan Tuhan. Saya tidak tahu saudara saat ini, saudara menghadapi apapun dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis saudara, atau masa depan. Tuhan datang dengan firman-Nya bagi kita. Bangun iman, percaya ada mujizat pembelaan Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita. Kita mau berkata, aku percaya ada mujizat pembelaan Tuhan. Mari kita sebut sama-sama dengan mengangkat tangan kanan kita. Kita menyebut berkata, aku percaya ada mujizat pembelaan Tuhan buat saya. 1, 2, 3. Aku percaya ada mujizat pembelaan Tuhan buat saya. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya penyataan iman kami melalui pendengaran firman Allah yang telah menimbulkan iman kami. Setiap kami yang mendengar percaya ada mujizat pembelaan Tuhan, sehingga sekarang ini ke depan kami akan menghadapi ada mujizat pembelaan Tuhan. Bukan kami karena orang suci, orang kudus, karena kami orang tebusan darah Yesus, seperti orang Israel di tanah Mesir. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menghidupkan iman kami ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biar iman kami terus berkata, ada mujizat pembelaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah membawakan firman Tuhan. Terima kasih atas segenap pelayan yang bertugas, WL Singers, pemain musik, kolektan, multimedia, dan serta jemaat yang datang pada saat ini. Kita sama-sama melayani Tuhan. Untuk pengumuman, untuk persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 128 145 5872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Untuk persembahan pembangunan, pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000 937 261 639 dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumira. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740051 6574 atas nama Bapak Yance Menore. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan setelah ibadah. Untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572 542 6370 atas nama Ibu Ida Agustis Sutriyatna. Untuk doa puasa mingguan GPD Kota Wisata setiap hari Senin, jadi jemaat boleh ikut ambil bagian dalam puasa ini, mau ambil puasa Esther, Daud, Adam maupun Daniel. Untuk ibadah komsel di kediaman keluarga Bapak Ramli Kawatu di Mekarsari Permai hari Rabu jam 19.30. Untuk ibadah gabungan Pelpit dan USP di gereja setiap hari Jumat jam 19.00. Doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Dan ibadah pemuda dan remaja atau IMB di gereja setiap hari Sabtu jam 18.15. Dan kembali ibadah minggu depan, ibadah pertama jam 8 di gereja, dan jam 10 di gereja ada ibadah anak-anak, dan jam 17.00 ada ibadah kedua di gereja yang disertai dengan ibadah online. Untuk kegiatan diakonia umum tanggal 13 November 2022 di gereja ada diakonia umum donor darah. Dan mari sama-sama kita doakan ibadah dan perayaan Natal 2022 pada hari Minggu 18 Desember 2022 jam 17.00 di gereja
dengan tema jaminan keselamatan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Kalau tidak ada, saya undang kita sama bangkit berdiri dengan kasih Kristus. Ibu Gembala membawa kita dalam doa. Haleluya, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk ibadah yang kami boleh jalani Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan Tuhan dirimu melalui firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan buat kami Tuhan, menjadi sesuatu Tuhan pegangan di dalam kehidupan kami menghadapi apapun juga. Kami tetap yakin dan percaya, kami tetap bersuka cita, ada kemenangan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi karena ada mujizat pembelaan Allah bagi kami. Selalu ada pembelaan Allah bagi kami umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan sepanjang minggu yang akan datang ini, seluruh umat-umat-Mu Tuhan, segala kegiatan apapun yang akan dilakukan, Engkau yang memberkati Tuhan. Dan saat ini Kau juga melihat Tuhan umat-umat-Mu yang datang dengan pergumulan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik itu pergumulan rumah tangga, kesehatan, anak-anak, apapun juga usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Tuhan, kami hanya berseru memanggil nama-Mu karena kami tahu hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang bisa mengerjakan mujizat-Mu dengan cara-Mu untuk menolong dan membela kami. Oleh karenanya kami berseru kepadamu, nyatakan pembelaan-Mu bagi kami Tuhan, nyatakan lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan, yang sedang merasakan lemah dan letih lesu Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah memberikan Tuhan kelegaan dan kekuatan bagi kami semuanya, sehingga kami kembali boleh bangkit Tuhan Yesus. Iman kami bangkit Tuhan, dan kami boleh Tuhan kembali menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau ada di antara umat-umat-Mu yang saat ini terbaring sakit Tuhan, saat ini kami hanya berdoa Tuhan, biar lawatan Allah terjadi bagi mereka, mujizat terjadi, bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Semua kami yang ada di tempat ini, bahkan seluruh umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah online Tuhan, kami percaya lawatan Allah terjadi. Kami percaya pembelaan Allah terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kegiatan ibadah kami Tuhan, baik ibadah sekolah minggu sebentar, ibadah raya sore nanti Tuhan, dan juga ibadah tengah minggu, ibadah komsel, ibadah gabungan Pelpri dan WSP, ibadah pemuda remaja YMB Tuhan, ibadah doa semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului Tuhan, Engkau yang bekerja di dalamnya, dalam setiap ibadah yang kami lakukan Engkau yang dimuliakan, sehingga Tuhan kami boleh alami dan menikmati aliran kuasa-Mu. Kami boleh menikmati hadirat Allah yang akan memuaskan jiwa kami, dahaga kami, yang akan memberikan kami kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan kami. Kegiatan diakonia nanti Tuhan yang akan diadakan pada 13 November berupa donor darah, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan, ibadah Natal dan perayaan Natal yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember nanti juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan, kami percaya Engkau mengadakannya. Dan setiap persiapan yang dilakukan mulai dari saat ini, Engkau juga yang memberkati Tuhan. Setiap panitia yang sudah dipercayakan untuk mempersiapkan semuanya ini Tuhan, Engkau tolong Tuhan, hikmat-Mu Tuhan Kau taruh dalam kehidupan mereka Tuhan, dan ikat mereka dengan tali kasih-Mu, sehingga mereka boleh bekerja bersama-sama Tuhan untuk mempersiapkan acara nanti Tuhan. Dan selain daripada itu Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kau melihat keadaan bangsa negara ini Tuhan, ada begitu banyak kemelut di mana-mana, tetapi kami tahu satu perkara Tuhan, segala sesuatu yang terjadi adalah
adalah seizin Engkau, dan Engkau punya rancangan yang indah bagi setiap kami. Oleh karenanya saat ini kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu, hikmat yang daripadamu, takut akan Engkau anugerahkan bagi mereka Tuhan, sehingga di dalam mengambil setiap keputusan mereka melakukannya di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami pembelaan yang ajaib daripada-Mu, asalkan kami berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan menerima berkat-Mu, karena kami percaya penyertaan-Mu, janji-Mu pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Hanya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Tuhan Yesus memberkati.